yang kita lihat di akar rumput UMKM itu kan mereka nggak punya leverage. Leverage itu artinya mereka nggak punya jangkauan seluas itu. Kalau mau beli kan juga lihat ini butuh apa enggak gitu loh. Saya Mas Nuzek, ini baru selesai acara bareng Lentera Show. Nanti jangan lupa saksikan talk show saya bersama Lentera Show di YouTube channel Lentera TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfiatur Rahmania di acara Lentera Show. Pada kesempatan kali ini, Lentera Show akan membawakan tema tentang peran konten kreator untuk UMKM Pekalongan. Nah, pasti banyak yang belum tahu nih bahwa bintang tamu kali ini itu adalah seorang konten kreator yang berasal dari Pekalongan. Nah, mungkin buat warga Pekalongan pasti nggak asing dengan beliau ini. Beliau ini adalah seorang konten kreator yang bergerak di bidang hiburan, kuliner, dan juga sering mereview objek-objek wisata yang ada di daerah Pekalongan. Pasti penasaran kan? Langsung aja kita sambut Mas Nuzek. Yeay. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Iya, Bagaimana sih perjalanannya? Ya luar biasa lah ya, yang kita tahu lah. Ya seperti itu ya. Lancar nggak tadi? Lancar alhamdulillah. Jalannya nggak rusak? Ya seperti itu lah Oke, ya. seperti Pekalongan. itu ya. Pekalongan juga. Iya, khas. Sudah khas ya. Iya. Oke. Mas Nuzek ini kan adalah salah satu seorang konten kreator nih daerah Pekalongan sendiri ya. Ya kan banyak kan ya. Nah, terus kenapa sih Mas Nuzek ini tertarik bergerak di bidang konten kreator gitu? Ya pertama memang kita kan sebelumnya berawalnya dari YouTube ya. Oh, YouTube. Bukan dari TikTok. Jadi dulu itu waktu di YouTube saya punya hobi namanya ikan cupang. Jadi waktu itu mikir ini gimana caranya kita bisa memasarkan dalam satu satu platform tapi bisa diakses langsung ke seluruh dunia gitu. Oh, iya. Nah pernah nyoba di Instagram, ternyata kalau personality kita nggak sekuat itu nggak bisa gitu. Terus di TikTok kita harus masuk grup satu ke grup yang lain. Waktu itu TikTok kan belum seperti sekarang kan. Iya, belum viral. Terus ketemulah YouTube, oke YouTube gitu kan. Jadi kita mulai dari YouTube, ternyata betul kan kalau di dashboard itu kan ada data demografi ya di Insight gitu ya. Jadi yang nonton video kita dari negara mana, terus keywordnya apa gitu kan. Ya kalau teman-teman main YouTube kan pasti paham tuh yang kayak gitu kan. Nah dari itu kita mulai olah lagi tuh dari algoritmanya. Oke ini seperti ini makin besar akhirnya bisa ekspor gitu. Nah berawalnya dari situ. Nah di TikTok itu sebenarnya baru mulai dari tahun 2020. Setelah mulai ramai banget akhirnya yang hobi itu juga kita alihkan ke TikTok. Itu habis COVID ya Mas ya? Iya. Jadi waktu rame-ramenya itu pas COVID itu 2020 TikTok, akhirnya sampai tahun 2022 YouTube-nya turun, trafficnya pindah ke TikTok semua, akhirnya ke TikTok gitu. Nah di TikTok bikinlah akun 3, berarti aku punya akun itu 3 dan semuanya rame semua karena gampang banget di TikTok itu untuk bisa kita punya konten FYP, untuk bisa kita punya follower banyak seperti itu. Awal pertama kali konten pertama itu apa Mas? Yang di TikTok? Iya di TikTok itu. Iya ikan, hobi itu. Oh ikan ya kalau yang ikan cupang. Kalau yang sekarang ini sebenarnya beda akun kan. Itu berawalnya dari akun jualan mafia pentol. Oh mafia pentol ya. Jadi saya dulu pernah salah satu jadi mitra mafia pentol untuk akun pemasaran. Cuman berjalannya waktu itu aku ngelihat ini kalau saya cuman fokus hanya di mafia pentolnya ini terbatas karena
saya yakin setiap orang itu punya batas burnout-nya gitu loh. Iya, betul. Ini nggak mungkin nih tonton nih, udah nggak bisa lagi. Akhirnya mulai setiap kegiatan tak bikin konten. Berawal dari sama anak, sama istri, kemana gitu, tak video, tak edit, iseng lah. Nah mulainya dari keresahan, kok setiap kali kita datang ke lokasi mana kok jalannya nggak beres gitu, makan di sini kok enak gitu misalnya kan. Tapi setiap kali bikin konten itu pasti FYP, nggak tahu dia kenapa ya. Sering FYP ya berarti ya? Pasti itu pasti, FYP. nggak mungkin nggak gitu. Awalnya seperti itu. Terus nih Mas ya, akhir-akhir ini kan saya lihat itu konten-kontennya Mas Nuzaik ini tuh sering mengangkat UMKM dan juga wisata. Nah, terus apa sih yang membuat Mas Nuzaik sendiri itu tertarik sama konten tersebut? Jadi sebenarnya gini, yang kita lihat di akar rumput UMKM itu kan mereka nggak punya leverage ya. Leverage itu artinya mereka nggak punya jangkauan seluas itu. Setiap UMKM nggak punya model untuk bisa membayar promosi kan. Oh iya. Ya makanya kita bantu itu. Visi besar kita itu adalah memperkenalkan dunia UMKM yang sampai saat ini tidak mendapatkan support terhadap di pemerintahan. Betul. Nah, kita pengen apa ya? Meringankan mereka gitu. Makanya sebenarnya tidak semua konten yang ada di TikTok itu semuanya endorse itu enggak. Jadi kita misalnya nih kita dapat endorse nih, let's say 500. Uang 500 itu kita bagi lagi ke UMKM. Oh, berarti nggak buat sendiri ya? Enggak, Mas, ya? itu enggak sama sekali. Bahkan operasional tim itu ya tak kasih sendiri. Gitu. Keren banget. Jadi apa uang yang endorse itu yang masuk itu kita bagi ke UMKM, kita belanjain, terus kita kasih review. Berharap orang itu tahu nih, oh di sini ternyata ada ini nih, oh di sini ternyata ada ini nih gitu. Itu awalnya. Oh berarti biar dikenal banyak ya Mas ya UMKM. Iya kan itu leverage kan namanya kan. Iya leverage. Mereka nggak punya tuh kayak gitu. Iya. Nah itu kita kasih. Gitu. Tapi biasanya tuh kalau di konten itu dari merekanya tuh ada yang kayak mau atau kayak ih nggak usah lah takut viral takut karena apa? Pasti gitu. mau. Oh, pasti mau. Di sini kan kita semua konten yang ini belajar ya. Jadi waktu itu saya pernah, karena saya jualan kuliner juga. Waktu itu ada orang nge-review warung saya gitu. Terus tak lihat hasilnya itu, hasil kontennya itu aneh. Semua konten yang diupload itu nggak ada ratingnya. Nggak ada rating. Karena saya jualan pentol ya, jualan mafia pentol itu. Kuahnya dikasih red, terus pentolnya dikasih red, apanya dikasih red, sampai apa jadi penggiringan opini, ya kan? Nah itu jadi pelajaran. Jadi baik endorse maupun enggak itu saya nggak mau ngasih red, karena rasa itu soal selera. Betul. Ya kan? Asin manis soal selera. Ya kan? Pahit asam soal selera. Jadi pokoknya apa rasanya seperti ini. Kalau menurut saya ini enak, tapi kalau menurut kalian gimana silahkan coba sendiri gitu aja, itu lebih aman lah menurutku ya. Dan kalau misalnya kita menggiring opini akhirnya jatuh menjadi UMKM kan kasihan juga. Iya betul. Kita nggak membantu, ya kan malah nyusahin orang lain gitu. Tapi pernah ada yang berdampak seperti itu, tapi gimana? Kalau saya secara personal nggak pernah sih, karena visi kita kan untuk mengangkat ya, bukan menjatuhkan. Jadi sebisa mungkin kalaupun ya sorry misalnya kok ini nggak masuk ini model seperti ini ya pasti kita kasih apa masukan terhadap UMKM-nya, Pak ini seperti ini ya, ini seperti ini ya, atau misal masakan keasinan atau produknya sambal tapi nggak pedes nggak asin, itu pasti kita kasih masukan gitu, dan itu kita kasih masukannya dengan baik gitu loh. Keren banget sih Mas Nuzaik ini, ternyata hasil uang kontennya itu nggak cuma buat sendiri loh teman-teman, tapi ini tuh dibagikan ke UMKM sekitarnya. Tepuk tangan buat Mas Nuzaik lagi. Oke, terus selanjutnya ya Mas ya, tuh sebenarnya permasalahan utama apa sih yang dihadapi oleh UMKM terutama pada bidang wisata?
Kalau secara umum ini kan sebenarnya masalah itu nasional ya. Apalagi ini baru-baru ini kan deflasi nih, ya kan. Barangnya terlalu banyak, orangnya udah nggak mau pada beli. Kalau kita lihat memang kalau di Pekalongan umumnya itu pertama mungkin daya belinya ya, daya belinya. Yang kedua kalau beberapa kali saya lihat itu di setiap UMKM itu tidak mempunyai inovasi. Jadi kalau misalnya FOMO nih apa, semuanya apa gitu. Misalnya kayak es teh, bahkan di Gemek sendiri itu bisa dihitung itu ada 80 ya. Di satu tempat bayangin loh, 80 gila. Ya kan? Nah, hal itu yang sebenarnya kita nggak apa ya, kayak kita nggak bisa prediksi ya. Orang juga kalau mau beli kan juga lihat ini butuh apa enggak gitu loh. Nah, untuk UMKM sendiri kalau boleh pesen ya, ini kalau bisa setiap produk yang mereka jual itu mereka ngerti nih produk knowledge-nya gitu, karena tanpa itu nggak bisa grow gitu loh. Nah, untuk pemerintah juga harusnya ini ya, UMKM seperti khususnya kuliner dan wisata, UMKM yang lain itu kan mereka banyak nih, apalagi di Buaran ya. Ada event dong, ya kan? Gitu. Jangan cuma di Kajen gitu loh. Sejauh ini kan event cuma terpusat di Kajen ya kan? Ya, lebih banyak di Kajen. Padahal Kabupaten Pekalongan itu ada 19 kecamatan. Bayangin yang ada di Petong Kriono, ya kan? Iya. Bayangin yang ada di Lebak Barang, ya enggak? Iya. Bayangin ada di Buaran gitu loh. Jadi setiap daerah itu punya produk unggulnya masing-masing gitu loh. Jadi cobalah kita mulai dari yang kecil dulu, kecamatan dulu seperti apa nih, ya kan? Dan jelas visi besarnya untuk UMKM dari pemerintah gitu. Nggak cuma hanya sebatas expo aja setiap hari jadi. Seperti itu. Terus kan selain kuliner juga nih ya Mas ya, ada juga konten yang mereview objek wisata yang ada di daerah Pekalongan. Nah, itu ada nggak sih Mas respon dari pihak terkait tentang jalanan yang rusak yang ada di Pekalongan, termasuk menuju ke tempat wisata itu gitu? Ya kalau itu pasti ada ya. Tentu setiap orang itu kan yang sudah menjadi tanggung jawabnya kemudian tidak dilakukan dengan baik, ada orang yang speak up kan pasti bergeningnya wah ini musuh nih kan, seperti itu kan. Jadi sejauh ini ya sampai saat ini ada beberapa bahkan dinotis sama bupati ya kan, bahwa kita harus bedain antara jalan desa, kecamatan, kabupaten dan jalan provinsi ya kan. Dan sebenarnya fokus utama kita itu adalah yang pertama ngangkat pariwisatanya. Fundamental pariwisata itu apa menurut Mbaknya? Pasti infrastruktur jalan kan? Iya, itu wajib sih, harus. Iya kan? Enak kalau sekarang enak, infrastruktur jalannya rusak, gimana pariwisatanya mau ramai kan gitu kan? Betul, bener nggak? benar. Ya. Nah, hal ini kan yang sampai saat ini saya sampaikan, cuman dianggap hal itu kayak tunggangan politik gitu loh. Padahal itu pure, saya speak up dari hal tersebut sebelum adanya pemilihan pilkada seperti sekarang ini, ya kan. Jadi ini pertama ya, ini bupati itu harus ngerti. Jadi orang yang berada di kepala dinas itu harus sesuai, terutama kepala dinas pariwisata. Di kepala dinas pariwisata pernah nggak ngelihat langsung di lokasi? Ini pariwisata kita totalnya ada berapa? Yang baik ada berapa? Yang rusak ada berapa? Akses jalannya gimana? Dan lain-lain kan seperti itu kan. Kalau memang nggak sanggup, udah kasih ke swasta aja. Iya sih. Biar nanti swasta yang ngelola, biar nanti swasta yang benerin jalannya kan. Kalau nggak sanggup, gitu. Jadi sampai saat ini kita intinya pengen ini cepet-cepet dibeneri meskipun ini beresiko. Nggak masalah. Jadi ada yang terrealisasikan tapi juga ada yang tidak gitu ya Mas ya? Silakan dicek
di Beijing itu sekarang udah beres. Nah, udah selesai. Udah beres itu. Silahkan dicek kalau nggak percaya. Iya. Ya kan? Itu awalnya Mas Nuzaiknya sendiri atau Iyalah. gimana? Oh, yes, keren banget sih emang Mas. Konten kreator ini tuh emang sukses. Lanjut nih Mas ya. Ada nggak sih Mas harapan dari UMKM sendiri di sektor wisata untuk kedepannya? Ya pasti keluhan mereka banyak kan. Iya. Yang pertama mungkin kita sampai saat ini nggak melihat ya. Dulu saya ingat waktu zaman pemerintahan sebelumnya itu sering ada event. Zaman dulu waktunya Pak Asip itu di Petung Kriono itu hampir setiap bulan itu ada event maraton kah, event video kah, event sepeda downhill kah, apa segala macam. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengangkat UMKM yang ada di sana kan. Karena ada turis akhirnya UMKM jalan tuh di sana, ya kan. Zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang cuma terpusat di Kajen. Yang penting Kajen jalannya bagus, UMKM-nya yang ada di Kajen jalan. Betul. Ya kan? Yang lain mana? Kan? Kalau yang Buaran sih nggak masalah, Buaran, Tirto Wiradesa. Kalau yang ada di atas, ya kan? Bahkan saya itu nih ya, dapat keluhan itu sampai yang Mas lihat rumah di sini bagus-bagus kan, tapi di dalam mereka, waduh, pusing mikirin hutang tiap hari Mas. Bahkan kemarin ada yang bunuh diri karena hutang. Hutangnya berapa? 1,5 juta. Bayangin, 1,5 juta sampai merenggut nyawa. Pemerintah dengar nggak? Enggak. Itu kasus baru. Itu kasus baru, belum ada sebulan. Nggak dengar pasti kan pemerintah kan? Sampean aja nggak dengar apa pemerintah. Makanya kita harus terjun gitu loh. Harusnya mereka tahu nih roadmap di lapangan. Oh, Petung Kriono ini nih produk unggulannya UMKM-nya ini. Kita treatmentnya gini ya. Oh, Kajen seperti ini nih. Setiap daerah itu punya punya powernya sendiri-sendiri, ya kan? Mungkin lebih barang sama Petung Kriono di daerah kopi, pariwisata, ya kan? Paninggiran apa, Kandang Sedang apa gitu. Nggak bisa dipukul rata. Dan itu pemerintah yang harus tahu di data itu. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke yang terakhir, itu ada nggak sih Mas kesan-kesan yang ingin disampaikan oleh Mas Nuzaik, terutama di pariwisata dan juga UMKM di Pekalongan untuk kedepannya? Ya, kalau untuk UMKM saya berharap bahwa setiap UMKM itu untuk saat ini memang harus sabar dikit ya. Karena ini bukan hanya terjadi di Pekalongan tapi secara nasional gitu loh. Dan kita juga siap membantu kok. Kita siap membantu, yang penting nanti konfirmasi aja, ya kan? Di link tray itu kan saya cantumin WA itu, nanti kirim alamat lengkapnya aja sama produknya. Kalau produknya itu belum pernah saya review, pasti saya review. Dan itu free ya, nggak bayar. Oh, free? Berarti itu dan free? Saya beli itu. Oh, berarti Mas Nuzaiknya beli sendiri? Beli, gitu? saya beli. Itu saya bayar gitu. Nah, untuk pemerintah ya semoga pemerintah itu punya data demografi yang jelas ya. Jadi 19 kecamatan itu setiap daerah itu kan punya produknya sendiri-sendiri ya. Dan setiap produk itu harus diwadahi gitu. Ini di sini ada yang pernah jajan ke Alfa atau Indomaret produk UMKM? Seringnya biasa Mas, ya. Bener ya? Jadi itu yang seharusnya kita push ya. Dan untuk pariwisata coba dicek ini pariwisata yang fasilitasnya masih bener mana aja ya. Kalau misalnya kok nggak tahu nih tempatnya di mana, itu saya bisa bantu. Kita bisa bantu pemerintah. Ayo kita keliling bareng nih. Ini yang rusak, ini. Bahkan pasti ada tempat pariwisata yang pemerintah nggak data, itu kita tahu. Pasti ada. Seperti itu. Kalau daerah laut sana itu gimana Mas? Itu lautnya itu masih bagus atau enggak sih sebenarnya? Kalau untuk kabupaten ya sorry ya, untuk kabupaten itu kan wilayah Wonokerto. Wonokerto sana. Terus Siwalan. Depok itu Wiradesa. Itu ya jauh dari harapan ya. Jauh dari standar yang seharusnya cuman ya itu bagian dari proses lah ya. Mungkin pemerintah masih nyiapin jalannya. Harusnya jalan udah, baru nanti mungkin fasilitasnya ya kan. Untuk sementara ini selama ini masih dilihat sangat kurang ya. Dan tingkat kenyamanannya itu kadang-kadang saya masih dapat laporan
ada yang suka usil gitu, keamanannya ya, dari segi keamanan. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi kita untuk pariwisata juga harus sadar bahwa penduduknya itu harus diedukasi gitu loh. Jadi kalau ada orang yang datang ke tempat itu dibikin senyaman mungkin gitu loh. Jangan sampai ketika mereka pulang meninggalkan kesan aku neng kono dikelondengi. Nah itu hal itu yang harus dihindari gitu loh. Seperti itu sih. Oke. Intinya seperti ini ya teman-teman, kesan dan pesan dari Mas Nuzaik itu intinya agar UMKM dan juga pariwisata di daerah Pekalongan itu bisa terrealisasikan dengan baik dan juga bisa dikenal banyak orang. Nah, tapi mungkin cukup sekian aja ya Mas ya, cukup sampai sini soalnya waktunya terbatas. Terima kasih kepada Mas Nuzaik selaku konten kreator yang ada di Pekalongan telah memberikan ilmunya yang bermanfaat dan juga wawasan yang luas tentang UMKM juga, dan juga tadi tentang menjelaskan tentang pemerintah juga ya Mas ya, agar lebih untuk merealisasikan lagi kembali tentang infrastruktur jalan yang ada di daerah Pekalongan juga. Sadar akan tanggung jawab. Oke. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Alfiatur Rahmania dan juga tim yang bertugas pada kali ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.